Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 9 Januari 2023, Pesta Pembaptisan Tuhan. Bersama Saromo Thomas Suratno, SCH dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 3, ayat 13 sampai dengan ayat 17. Pada suatu hari, datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Saudara-saudari yang terkasih, semua produk, barang maupun jasa yang ditawarkan selalu dipromosikan melalui iklan, umumnya dikatakan akan memberi kenyamanan kepada konsumen. Demikian juga dunia ini menawarkan kenyamanan kepada manusia, walaupun kenyamanan yang ditawarkan itu tidak selalu baik. Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes tahu betul bahwa Yesus adalah pribadi yang istimewa dan mulia. Ia dengan jujur menyatakan bahwa dirinya tidak pantas membaptis Yesus. Namun pembaptisan Yohanes atas Yesus adalah penggenapan kehendak Allah, sehingga mau tidak mau ia harus melakukannya. Kalau Yohanes seorang nabi yang taat, ia akan membaptis Yesus meskipun sangat sulit bagi dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, sungguh satu bentuk kerendahan hati ketika dalam ketidaklayakannya Yohanes mau melakukan apa yang Allah perintahkan, sekalipun hal itu tidak nyaman bagi dirinya dan menurut pendapatnya tidak tepat. Pada momen ini, Yohanes dengan rendah hati menaruh kenyamanan dan pengetahuannya di bawah ketaatan kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kisah ini Yesus pun harus menaati kehendak Bapa. Yesus dalam kerendahan hatinya rela dibaptis oleh Yohanes, orang yang mengaku tidak layak membuka tali kasutnya. Ketaatan dan kerendahan hati Yesus dan Yohanes ini memimpin dan meneguhkan kepada pernyataan Allah selanjutnya atas karya keselamatannya melalui pribadi Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam pembaptisan Tuhan Yesus kita dapat melihat teladan dan juga janji keselamatan dari Allah. Penyelamatan Yesus adalah untuk semua bangsa dan akan dilakukannya dengan merendahkan dirinya. Hal ini dapat juga kita lihat pada pembaptisan Tuhan Yesus, bahwa ia mau memberikan dirinya di tengah-tengah umat yang berdosa dan merendahkan dirinya di sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes. Keselamatan dari Allah telah datang di dalam Yesus Kristus untuk penghapusan dosa manusia. Saudara-saudara yang terkasih, identitas Yesus sebagai anak Allah yang datang dengan kerendahan hati dan penuh ketaatan mengingatkan kita juga bagaimana kita sebagai anak-anak Allah memiliki sikap teladan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus, dan demikian halnya juga dengan Yohanes Pembaptis yang memperlihatkan sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, pembaptisan Yesus bukanlah karena dosa ataupun celah pribadinya, namun adalah karena dosa manusia, karena Yesus akan hadir di tengah-tengah kehidupan manusia yang berdosa menjadi juru selamat.
Sedangkan bagi kita, pembaptisan hanya merupakan langkah awal dan itu tidak membuat kita otomatis menjadi orang Katolik yang baik. Pembaptisan tidak juga menjamin kita masuk surga dalam arti tertentu. Proses yang lain harus kita lewati. Itulah proses pembelajaran dalam beriman dan menghayati apa yang diajarkan oleh gereja kita. Saudara yang terkasih, kerendahan hati untuk taat kepada Allah sangat perlu ditekankan dalam menjalani hidup ini ketika Tuhan telah menetapkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan atau pelayanan. Kerendahan hati Yesus nyata saat dia datang kepada Yohanes Pembaptis. Dia rela datang kepada Yohanes Pembaptis dan minta untuk dibaptis. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk taat melakukan kehendak Allah. Siapapun kita dan apapun status kita, ketaatan harus menjadi bagian dari hidup kita. Kita harus memiliki hasrat untuk taat melakukan kehendak Tuhan. Sebab untuk tujuan itulah kita dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, bimbinglah aku untuk dengan rendah hati dapat menaati dan melaksanakan apa yang Kau perintahkan kepadaku, sehingga namamu akan selalu dimuliakan di atas bumi ini. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.